Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini, hari Minggu 7 Agustus 2022. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami mendengarkan akan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh menguatkan akan iman percaya kami untuk lebih setia kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan singkat pada pagi ini yaitu bukan pecinta uang. Kita bisa membuka di dalam ayatnya, terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudaraku, uang dia adalah cuma benda. Jadi uang cuma benda, tetapi sangat bernilai. Dapat digunakan sebagai alat transaksi apa saja. Kalau ingin membeli sesuatu, harus pakai uang. Kebutuhan yang ingin kita dapatkan harus dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar dengan barang. Harus dengan uang. Saudara-saudaraku, maka untuk mendapatkan apa saja dalam hidup kita harus punya uang. Kita tidak bisa memiliki dan mendapatkan sesuatu sekarang ini tanpa uang. Jadi tentunya uang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, itulah pentingnya uang. Karena itu orang hidup perlu uang. Tetapi kita harus ingat bahwa kita hidup bukan untuk uang. Uang bukanlah tujuan daripada hidup saudara dan saya. Uang hanya sebagai alat untuk membantu supaya urusan hidup kita lebih lancar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang tidak lagi zamannya sistem barter seperti dulu. Kalau dulu di pasar bisa menukar contohnya pisang dengan beras, boleh saja. Tetapi sekarang ini kita mau mendapatkan akan beras atau mendapatkan akan sayur, kita harus memiliki akan uang. Nah, untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja. Kerja apa saja yang penting halal dan dapat mendatangkan akan berkat, yaitu melalui uang. Dari kerja itu kita bisa mendapatkan akan uang yang banyak untuk memenuhi akan kebutuhan kita. Uang yang didapat dari hasil kerja itulah yang digunakan untuk dapat memenuhi akan kebutuhan hidup. Mulai dari yang paling mendasar, yaitu pangan dan juga sandan, papan, hingga kebutuhan sekunder atau kebutuhan akan gaya hidup. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu Rasul Paulus juga menasihatkan kita di dalam 1 Tesalonika pasal
yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Tidak bekerja berarti tidak ada uang. Tidak ada uang, tidak dapat membeli akan bahan pokok atau bahan makanan. Jadi kita sebagai manusia, Tuhan berikan kita hikmat akal budi dan juga kesehatan, tenaga bagi kita untuk bekerja, untuk mendapatkan akan uang. Walaupun uang bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan tentunya sekarang ini banyak orang yang salah menggunakan akan uang. Dan akhirnya dia terjerat dan banyak orang yang masuk di dalam penjara sekalipun. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup pada saat ini, biarlah kita boleh rajin untuk melakukan akan tugas kita, bekerja dan mendapatkan akan uang. Dan biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang bukan pencinta uang, tetapi biarlah hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama melalui uang yang saudara dan saya miliki, oleh sebab kita bisa bekerja dan mendapatkan akan berkat. Biarlah hidup kita akan diberkati dan kita juga akan menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan akan berkati kita sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.